kembali bersama Kinanti di sini. Kadang yang paling menakutkan bukan kegagalan, tapi bayangan tentang kegagalan itu sendiri. Kamu pernah ngerasain nggak? Jantung berdebar, tangan dingin, dan pikiranmu penuh kalimat seperti, gimana kalau aku gagal? Gimana kalau aku nggak cukup baik? Rasa takut itu pelan-pelan ngerem langkahmu, padahal mungkin cuma satu langkah kecil lagi yang kamu butuhin. Satu langkah kecil untuk mulai. Tapi kita sering berhenti, bukan karena nggak mampu, melainkan karena terlalu takut salah. Tapi, gimana kalau semua yang kita takutkan selama ini, tentang gagal, tentang salah langkah, tentang malu, sebenarnya adalah guru paling jujur yang dikirim hidup buat ngajarin kita cara tumbuh? Kita semua pernah punya daftar impian, panjang banget, mulai bisnis, nulis buku, pindah kota, atau sekadar hidup lebih sehat. Tapi anehnya, daftar itu jarang berubah jadi tindakan. Kenapa? Karena kita kejebak dalam ilusi waktu yang tepat. Kita nunggu semuanya sempurna. Kita bilang ke diri sendiri, nanti aja setelah siap. Padahal, siap itu nggak pernah datang. Kita pikir kita takut gagal. Tapi sebenarnya yang kita takuti adalah dilihat gagal. Kita takut dinilai. Kita takut orang lain bilang, tuh kan gue udah bilang. Dan tanpa sadar kita memilih diam. Karena diam terlihat lebih aman daripada mencoba. Tapi diam juga bentuk lain dari kalah. Kalah sebelum perang. Padahal semua orang yang kamu kagumi sekarang pernah berdiri di titik yang sama seperti kamu sekarang. Titik di mana mereka nggak tahu harus mulai dari mana, tapi mereka melangkah juga. Sedikit-sedikit, pelan-pelan. Karena kadang, keberanian itu bukan soal jadi kuat, tapi soal tetap jalan. Bahkan waktu kamu takut setengah mati. Coba bayangin seorang ilmuwan. Dia lagi bereksperimen di lab. Hari ini eksperimennya gagal. Besok gagal lagi, tapi dia nggak berhenti. Dia tahu. Setiap kegagalan bukan akhir, melainkan arah. Karena bagi ilmuwan, kegagalan itu bukan bukti bahwa aku payah, tapi data. Bukti bahwa satu cara ini belum berhasil. Sekarang, bandingin dengan cara kita memandang kegagalan. Kita jatuh sekali, langsung merasa nggak layak. Kita salah ambil keputusan, langsung stempel diri sendiri, bodoh. Kita kehilangan sesuatu, langsung merasa tak berharga. Padahal gagal itu bukan identitas. Gagal itu cuma informasi. Tiap kesalahan adalah koordinat baru yang nunjukin jalan ke arah yang lebih pas. Lihat aja orang-orang yang pernah gagal besar. Bezos, Jobs, Oprah, atau bahkan banyak orang biasa di sekitar kita. Mereka nggak bangun dari kemenangan, tapi dari puing-puing kesalahan mereka sendiri. Steve Jobs dipecat dari Apple, perusahaan yang dia dirikan. Buat banyak orang, itu akhir segalanya. Tapi buat dia, itu awal bab baru. Dari situ lahir Pixar, Next, dan akhirnya Apple yang kita kenal hari ini. Kadang, kegagalan bukan tanda kamu salah jalan, tapi tanda kamu sedang diarahkan ke jalan yang seharusnya. 3 langkah yang bisa kamu mulai hari ini. Langkah pertama, lawan rasa takut dengan aksi mikro atau langkah kecil. Rasa takut sering terasa besar, karena tujuan kita kelihatan terlalu jauh. Kita pengen menulis buku, tapi mikirnya langsung 300 halaman. Kita pengen olahraga, tapi mikirnya langsung maraton 10 kilometer. Akhirnya cuma mikir doang, padahal solusinya sederhana, kecilkan langkahmu. Kalau kamu pengen nulis buku, cukup nulis 1 paragraf hari ini. Kalau kamu pengen mulai bisnis, cukup cari tahu 1 ide produk aja dulu. Kalau kamu pengen mulai hidup sehat, cukup minum segelas air sebelum tidur. 1 hal kecil tapi nyata, 1 hal kecil tapi dilakukan. Itu udah jauh lebih kuat daripada 1000 rencana besar yang nggak pernah kamu mulai.
Setiap aksi mikro atau langkah kecil itu, meskipun kelihatannya sepele, diam-diam sedang mengikis tembok takut di dalam dirimu. Langkah kedua, bangun percaya diri lewat konsistensi. Percaya diri itu bukan hasil dari motivasi, bukan juga hasil dari tepukan orang lain. Percaya diri lahir dari kesaksian dirimu sendiri yang melihat kamu menepati janji kecil yang kamu buat setiap hari. Hari ini kamu jalan kaki 10 menit, besok kamu ulang lagi. Lusa, kamu tambah jadi 15 menit. Bukan karena kamu pengen kelihatan hebat, tapi karena kamu tahu, kamu sedang menepati kata-katamu sendiri. Setiap kali kamu melakukan hal kecil yang kamu janjiin, otakmu melepaskan dopamin, rasa puas kecil yang ngasih sinyal, "Hei, ternyata aku bisa." Itu kecil, tapi efeknya besar. Rasa percaya diri bukan dibangun dari satu kemenangan besar, tapi dari ratusan kemenangan kecil yang dikumpulkan diam-diam. Dan saat kamu punya kebiasaan menepati janji kecil ke diri sendiri, kamu jadi orang yang bisa diandalkan oleh orang lain, dan lebih penting lagi oleh dirimu sendiri. Langkah ketiga, jadikan belajar sebagai tujuan, bukan berhasil. Coba ubah sedikit tujuanmu. Dari aku harus berhasil menjadi aku mau belajar sesuatu dari proses ini. Saat kamu ganti fokus dari hasil ke pembelajaran, hidup jadi lebih ringan. Kalau gagal pun, kamu nggak kehilangan apa-apa. Kamu justru dapat sesuatu, pelajaran. Dan pelajaran itu yang akan jadi pondasi untuk keberhasilan berikutnya. Kalau video yang kamu buat belum banyak ditonton, itu bukan gagal. Itu data. Kalau bisnis kamu belum untung, itu bukan akhir. Itu eksperimen. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat berhasil, tapi siapa yang paling sabar belajar. Sebuah refleksi malam, gagal itu bukan lawan dari sukses. Ada satu hal yang sering kita lupa, gagal itu bukan lawan dari sukses. Gagal itu bagian dari sukses. Semua orang yang kamu kagumi, kalau kamu gali cukup dalam, ceritanya pasti berisi kesalahan, penolakan, dan rasa sakit yang panjang. Tapi yang bikin mereka berbeda adalah mereka nggak berhenti di situ. Mereka jatuh, tapi belajar. Tersesat, tapi tetap jalan. Bingung, tapi nggak menyerah. Karena mereka tahu, tidak ada peta menuju keberhasilan yang tidak melewati wilayah kegagalan. Sebagai penutup, ada tantangan kecil untukmu. Sekarang berhenti dulu sejenak. Tarik napas pelan. Pikirkan satu hal kecil yang bisa kamu mulai malam ini. Bukan besok, bukan minggu depan. Sekarang. Mungkin sesederhana menulis satu paragraf. Mungkin mulai jalan kaki 10 menit. Atau kirim pesan ke seseorang yang selama ini kamu tunda. Langkah kecilmu mungkin gak mengubah dunia hari ini, tapi bisa jadi itu langkah yang mengubah arah hidupmu selamanya. Tulis di kolom komentar satu langkah kecil yang akan kamu ambil minggu ini. Tulis dan biarkan dunia jadi saksi. Karena perubahan besar selalu dimulai dari niat yang sederhana dan keberanian untuk melangkah sekali saja. Bersama saya Kinanti di sini, semoga selalu berkah dalam menjalani hari dan tetap semangat teman-teman.